Hari ini kita akan bahas cara aman untuk simpen Bitcoin. Basically bukan cuma Bitcoin ya, sebenarnya bisa koin-koin lainnya juga dan even stable coin juga bisa. Tapi hari ini gue bikin judulnya Bitcoin supaya kita fokus. Karena kalau misalkan kita ngomongin altcoin, some people mungkin cuma untuk trade ya dalam jangka pendek, mungkin kalian cuma hold 3 bulan ataupun 2 minggu, 3 minggu untuk trading. Sedangkan kalau kita ngomongin Bitcoin, kita bisa punya holding period yang sangat panjang karena merupakan aset safe haven. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, even yang sangat-sangat jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin ada dari kalian yang belum even jual sama sekali sampai sekarang yang masih hold, nanti juga boleh komen di bawah. Kita masuk ke step paling awal dulu ya. Mungkin yang bikin teman-teman agak sedikit bingung kenapa cara aman simpen Bitcoin. Kenapa harus cara aman? Padahal kan kalau di step pertama kita mau investasi kripto, kita kan beli ya. Kita beli Bitcoin misalkan. Kayak misalkan series nabung Bitcoin di pucuk deh di channel YouTube ini kalau kalian pernah tonton. Kita beli Bitcoin ini kan lewat yang namanya exchange. Terus kan udah aman gitu. Kenapa kita nggak taruh aja gitu diemin? Kenapa gue harus bikin video seperti ini, harus menjelaskan cara aman, nanti ada cold wallet misalkan, hot wallet, habis itu kita gimana cara amanin kita punya aset kripto di exchange. Kenapa seperti itu? Nah, ini gue akan breakdown semuanya secara lengkap di video ini. Jadi kalau memang kalian holder Bitcoin, kalian memang investasi di Bitcoin, dan kalian punya waktu sedikit, pastiin kalian tonton sampai habis supaya kalian ngerti semua konteks di video ini. Dan gue juga mau disclaimer, di video ini tuh nggak ada promosi exchange ya. Jadi ini bukan endorsement video. Gue pure pengen sharing ini, edukasi ke kalian supaya kalian benar-benar paham bagaimana cara untuk mengamankan atau cara simpen Bitcoin kita dengan cara yang aman. Ini yang pertama ya. Kita kan beli koin itu lewat exchange. Exchange itu ini pasar. Misalkan di pasar kita mau beli apa? Kita mau beli daging, kita mau beli sayur ya, kita mau beli apa? Ada penjual, ada pembeli. Itu pasar. Ya, jadi kita beli kriptonya, mau itu Bitcoin, mau itu altcoin, mau itu misalkan stable coin ya, kita belinya itu di pasar. Pasar itu adalah exchange. Simple. Ya, mungkin kalian udah paham. Ya, gue jelasin basic mungkin untuk teman-teman yang belum ngerti sama sekali. Di sini ketika kita beli ya di exchange, koin yang kita beli di tulisan gue jelek amat ini ya. Maaf. Ketika kita beli di exchange ya, misalkan kita beli 0,1 Bitcoin, kita mau diemin, bisa nggak? Jawabannya bisa-bisa aja. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal cara simpen, itu ada banyak sekali. Di sini mungkin yang paling sering kalian dengar ya, yang pertama ya ini jelas ya. Exchange. Kita beli, kalau kita mau taruh di sana diemin bisa nggak? Bisa. Atau yang kedua, misalkan hot wallet. Dan yang ketiga, yang ini yang gue mau tekankan dan pengen gue bahas secara lebih lengkap dan lebih jelas, serta advantage-nya apa aja, kekurangan dan keuntungannya apa aja, semua nanti itu cold wallet. Ini kita bahas satu persatu. Exchange itu kan tempat kita beli dan jual. As simple like kita ke money changer, kita tukar misalkan kita mau beli mata uang apa, di sini kita mau beli koin apa, misalkan kita mau beli Bitcoin. Tapi kita misalnya mau simpen, bisa nggak taruh di exchange? Bisa. Sama seperti di bank. Misalkan contoh, kalian di bank ya, kalian misalkan mau beli USD, kalian mau beli euro, kalian belinya di bank, tapi kalian mau taruh di bank juga, bisa nggak? Bisa. Tapi ya itu third party, kalian nggak pegang uangnya dipegang bank. Ya, third party. Sedangkan apa ini? Hot wallet nih yang kedua. Nah, hot wallet ini gue ibaratin, gue bakal pakai bahasa sederhana ya. Ibarat dompet kita. Dompet ya. Jadi misalkan, mana dompet gue ya? Ini jadi misalkan ada uang ya. Ada uang, gue taruh di dompet gue nih. Ini kurang lebih definisi dari hot wallet. Jadi gue taruh uang. Kalau misalkan gue mau pakai, ya udah gue tinggal bayar, gue tinggal keluarin. Ya, nanti kalau habis gue tinggal isi lagi, gue taruh di dompet gue sendiri. Hot wallet. Simple. Gue bisa bawa kemana-mana. Kalau gue mau keluarin bisa dengan cepat ya. Nggak perlu repot-repot ya. Dan mudah dibawa. Jadi kalau misalkan mau digunakan untuk transaksi, sangat mudah, sangat efisien. Uang yang ada di dompet gua. Perbedaannya apa? Kalau cold wallet. Kalau cold wallet itu ibaratnya brankas. Jelek amat tulisannya ya. Brankas atau safe deposit box, SDB. Ya misalkan ada di bank atau di rumah kalian. Nah, ini cold wallet. Jadi sama-sama wallet ya, yang satu hold, yang satu cold. Kalau hot wallet itu ibaratnya kita taruh uang di dompet kita. Sedangkan kalau cold wallet itu ibaratnya kita taruh uang kita itu di brankas. Ya misalkan di brankas rumah. Nah, kalau misalkan ditanya, lebih aman mana? Ya, taruh uang di dompet atau taruh uang di brankas? Jawabannya udah pasti lebih aman taruh di brankas, lebih aman cold wallet. Tapi kalau misalkan lebih aman di brankas ya, lebih aman di cold wallet, kenapa ada hot wallet? Nah, misalkan kalian punya uang nih 100 juta rupiah, kalian taruhlah di brankas. Tapi kalau uang kalian semuanya kalian taruh di brankas, habis itu kalian lagi ke depan nih misalkan mau jajan, mau beli gorengan misalkan, mau beli siomay, harganya 20.000, 50.000. Ya kali, masa kalian harus ke brankas kalian masukin PIN, buka, kalian keluarin satu lembar 100.000, habis itu kalian beli siomay, kembali misalkan 80.000, kalian masukin lagi ke brankas. Nggak kayak gitu kan konsepnya. Jadi ya udah, kalian keluar aja misalkan 200.000, 500.000, kalian taruh di dompet kalian pakai untuk transaksi sehari-hari. Nah, kira-kira seperti itu juga di kripto. Misalkan kalian punya Bitcoin, kalian punya stable coin, kalian punya koin apapun, bisa kalian taruh di hot wallet yang mau kalian pakai sehari-hari. Misalkan kalian untuk trading, mau trading di mana? Trading on-chain nih. Kalian mau untuk gas fee, kalian mau untuk garap airdrop, ini bisa taruh di hot wallet. Tapi kalau misalkan yang untuk investasi jangka panjang sekali, kalian bisa taruh mungkin di cold wallet yang seperti yang tadi gue jelaskan, yaitu brankas, yang jauh lebih aman. Kira-kira seperti itu. Contohnya apa? Kalau exchange ya, contohnya misalkan ada toko kripto ya, misalkan ada apalagi ada vlog, ada
ada apa Indodax ya, dan masih banyak lagi lah. Itu contoh exchange. Kalau hot wallet, contohnya hot wallet itu ada misalkan Trust Wallet, ada MetaMask, ada kalau Hedera punya Hashpack, habis itu ada apa lagi? Misalkan Phantom Wallet gitu, Solana punya dan lain sebagainya. Banyak lah, banyak sekali. Nah, kalau cold wallet apa aja contohnya? Misalkan yang paling terkenal ya, ada Ledger, ada Trezor, ada Tangem, ada OneKey, ada apa lagi? SafePal. Banyak juga, pokoknya banyak macam. Kira-kira seperti itu. Contoh doang yang gue sebutkan ya. Nah, sampai di sini harusnya kalian udah paham ya perbedaan antara exchange, hot wallet, dan juga cold wallet. Kira-kira seperti yang tadi gue jelaskan. Dompet, berangkas, dan ini seperti kita taruh di bank. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sekarang gue pengen bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini sebelah kiri gue akan tulis exchange atau hot wallet juga ya sekalian. Ini barengan karena kurang lebih fungsi kelebihan dan kekurangannya itu mirip. Dan di sebelah kanan di sini gue akan tulis yang untuk cold wallet atau berangkas. Oke, nah ini masuk yang pertama ya. Ini adalah reason terbesar, advantage terbesar, kelebihan paling besar di cold wallet, yaitu kita melakukan yang namanya self custody. Jadi self custody ini kita punya aset kita punya uang kita simpen sendiri, kita tanggung jawab sendiri terhadap aset kita tanpa adanya pihak ketiga atau third party. Jadi ibarat kita punya uang 100 juta, kita punya emas, kita punya aset apapun, kita taruh di berangkas kita sendiri, kita yang pegang kuncinya sendiri. Makanya ada bahasa di anak-anak kripto yaitu not your key, not your coin. Yang artinya kalau misalkan lu nggak pegang kuncinya sendiri, ya koin lu bisa jadi suatu saat hilang gitu. Kalau misalkan third party hilang dan lain sebagainya macamnya. Si cold wallet ini punya advantage nomor satu yang menjadi reason paling besar kenapa banyak orang yang melakukan self custody punya cold wallet sendiri, karena dia self custody. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin exchange dan juga hot wallet yang sebenarnya sometimes ya aman-aman aja, tapi itu ada exchange ya, ada hot walletnya, ada pihak ketiga. Nah, itu perbedaannya. Jadi itu yang pertama ya untuk cold wallet. Lalu kita pindah ke sebelah kiri ke exchange atau hot wallet. Walaupun memang kalau ngomongin dari segi keamanan cold wallet lebih aman, tapi banyak sekali kelebihan exchange dan hot wallet. Makanya at the end walaupun kita taruh kita punya Bitcoin misalkan di cold wallet, kita sangat tetap perlu untuk pakai exchange dan hot wallet. Apalagi kalau misalkan kalian memang anak-anak kripto dan anak Web3. Di sini yang nomor satu ya, yang advantage-nya paling besar yaitu efisiensi transaksi. Seperti yang gue jelasin tadi kan, misalkan lu mau beli siomay gitu di depan, mau jajan 20.000, 30.000. Nggak mungkin lu capek-capek buka berangkas untuk ambil duit 100.000 untuk beli siomay. Ya lu taruhlah di dompet. Jadi mau bayar ya tinggal bayar gitu kan, simple. Atau mau scan tinggal scan pakai QRIS. Di kripto juga sama. Misalkan lu mau minting NFT gitu, cuma 0,02 ETH gitu. Atau lu mau beli misalkan meme coin, cuma misalkan mau beli setengah Solana gitu, $100. Lu mau pakai apa lagi yang kecil-kecil, mau transfer ya, misalkan mau garap airdrop, mau beli ini, mau beli itu yang cuma 10 USDT atau 100 USDT yang murah-murah. Masa iya lu harus ambil lu punya cold wallet, lu colok kan, lu masukin seed phrase apa segala macam, repot sekali, nggak efisien. Sehingga kalau kita ngomongin dari efisiensi transaksi, tentu ketika kita pakai exchange atau hot wallet itu jauh lebih efisien. Misalkan kalian memang udah tahu nih, kalian akan dalam 1 bulan kalian butuh kira-kira misalkan 1.000 atau 2.000 USDT, entah itu untuk trading, untuk gas fee, untuk minting apa segala macam. Ya udah kalian sediain 1.000 2.000-nya itu di hot wallet atau exchange kalian untuk kalian lakuin transaksi. Sedangkan kalau misalkan ini gue punya 100.000 USDT nih dalam bentuk misalkan Bitcoin, ya gue nggak pakai apa-apa nih ya, gue cuma diemin doang, memang gue cuma untuk investasi jangka panjang. Nah, itu baru taruh di cold wallet. Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk yang kedua. Kelebihan kedua dari sisi exchange dan juga hot wallet. Bisa langsung WD jadi fiat. Nah, maksudnya apa? Misalkan ya, kalian pakai exchange lokal gitu. Kalian tiba-tiba ada kebutuhan yang mungkin kebutuhannya itu di luar industri kripto, di luar Web3. Kalian misalkan mau pakai untuk beli motor. Kalian misalkan mau pakai untuk bayar anak masuk kuliah segala macam. Ya, kalian butuh misalkan 30 juta gitu. Nah, ketika kalian mau withdraw ya, atau kebutuhan mendesak misalkan, kalian mau withdraw, kalian punya stable coin ataupun misalkan Bitcoin, kalian mau withdraw untuk langsung ke IDR ya, itu udah pasti paling efisiensinya bukan hot wallet tapi exchange. Misalkan kalian pakai tadi exchange yang gue sebutin, sekali lagi ini bukan endorsement video ya, jadi gue sebutin beberapa misalkan Toho Crypto, Indodax ataupun Flock ya. Kan di sana ada 2.000 USDT, kalian butuh nih 30 juta rupiah, kalian tinggal jual, habis itu kalian tinggal cairkan dan bisa langsung masuk ke rekening bank kalian. Jadi kalau ngomongin untuk withdraw ke misalkan IDR ya, itu udah pasti advantage-nya paling besar ya, kita pakai yang namanya exchange. Kira-kira seperti itu. Lalu masuk ya advantage ketiga. Misalkan kita mau utilize ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat yang belum tahu ya, mungkin gue jarang jelasin soal ini. Ketika kita melakukan investasi di Bitcoin, itu sebenarnya ada dua cara. Mungkin nanti gue akan bikinin satu modul khususnya, tapi gue jelasin sedikit di sini supaya kalian dapat advantage-nya yang di sisi yang sebelah kiri yang exchange atau hot wallet.
yaitu mengenai utilisasi. Jadi Bitcoin itu sebenarnya cara investasinya ada dua. Yang pertama kita cuma beli buy and hold ya, which is yang dilakuin sama para Bitcoin maksimalis ya, yang dilakukan Michael Saylor ya. Jadi kita beli ya, besok kita diemin. Atau bisa diutilize. Diutilize itu dengan cara misalkan kalian kalian taruh di on chain ya, kalian dapatin yield misalkan 8% ya, kalian dapetin yield misalkan 6%, atau misalkan kalian pakai fitur yang ada di CEX atau di DEX, kalian bisa loan ya, habis itu kalian bisa masukin ke spot grid lagi, atau misalkan uang hasil loannya kalian bisa pakai keluarin USDT-nya untuk kalian trade, atau kalian pakai misalkan untuk modal usaha, kalian untuk pakai untuk lunasin KPR dan lain sebagainya. Pokoknya bisa diutilize. Tapi kalau misalkan punya knowledge-nya. Kalau nggak punya knowledge-nya, jangan coba-coba. Kenapa? Karena nanti kalau rugi Bitcoin kalian berkurang. Gitu. Jadi mau diutilize ya itu cuma untuk orang yang benar-benar ngerti. Kalau kalian tanya ke gue utilize atau enggak, jawabannya enggak. Karena aktivitas yang gue lakukan sehari-hari yaitu trade itu udah sangat tinggi resikonya, dan gue mau aset investasi gue sebenarnya yang benar-benar semuanya yang cuma diem ya, aman, which is ya udah gue beli Bitcoin, gue tabung Bitcoin, gue taruh di cold wallet. Sebenarnya gue ngerti nggak kalau mau utilize ya? Bisa aja gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan utilize ya, kita bisa dapetin return yang di atas risk free. Risk free itu maksudnya ya deposito ya 4% misalkan. Kita bisa puterin, kita bisa dapetin return di atas itu. Otomatis pasti ada yang namanya resikonya. That's why gue nggak lakuin. Tapi bagus atau nggak kalau lakuin? Oh silakan. Kalau kalian merasa kalian ngerti, paham, dan kalian bisa lakuin, dan kalian siap dengan resikonya ya silakan lakuin. Kenapa? Karena ya cuannya ya pasti lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang cuman diem doang. Namanya aja diutilize ya kan. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke yang keempat, yaitu nggak perlu bayar. Nah, misalkan kalian buka account exchange gitu. Kalian perlu bayar nggak? Jawabannya enggak. Kalian beli Bitcoin misalkan, kalian mau taruh Bitcoin 1 tahun, 2 tahun, bayar nggak? Kalian buka hot wallet, misalkan kalian create account. Kalian misalnya bikin hot wallet ya. Habis itu kalian taruh gitu misalkan Bitcoin kalian atau koin lainnya. Perlu bayar nggak? Device-nya gitu, segala macam. Nggak bayar. Sedangkan kalau kita ngomongin cold wallet, kita perlu beli device-nya. Misalkan device-nya seperti ini. Ya merek apa? Misalkan Trezor, merek Ledger, merek OneKey. Itu kalian perlu beli device-nya. Jadi ada biaya yang perlu kalian keluarkan, ibaratnya untuk beli berangkasnya. Sedangkan kalau misalkan exchange atau hot wallet itu gratis, for free. Kalau mau bikin account MetaMask segala macam itu ya nggak bayar gitu, for free. Jadi itu adalah kelebihan yang sebelah kiri. Nah, habis itu sekarang kita pindah ke kanan ya. Tadi advantage-nya yang pertama self custody ya. Jadi udah pasti aman. Kalau misalkan kita takut kayak kita exchange yang kita pakai nanti bermasalah kah, bangkrut kah, atau misalkan nggak bisa withdraw kah. Sedangkan kalau cold wallet kita self custody, jadi udah pasti aman. Tapi ada juga ya yang kedua, advantage yang kedua, yaitu disiplin. Loh, apa hubungannya Bang? Kenapa jadi disiplin? Karena kayak gini, ya. Ini berdasarkan my personal experience dan juga experience dari teman-teman sekitar. Ketika kalian punya uang ya, misalkan di dompet atau di rekening bank, misalkan 10 juta, 20 juta, jauh lebih gampang habis. Jujur, ya kan? Kayak kalian spend misalkan untuk party, untuk beli sepatu baru, untuk beli jam tangan, untuk beli apapun lah. Misalkan ada duit 100 juta, 50 juta. Itu jauh lebih gampang habis. Karena kita bisa spend kiri kanan. Kita bisa spend sana sini. Sedangkan, kalau uangnya nih misalkan ada di RDN saham, misalkan T+2, atau ada di deposito, atau ada di reksadana misalkan, atau ada di dalam berangkas, kira-kira lebih susah keluar nggak? Jawabannya udah pasti. Kenapa? Ya lu mau keluarin dari RDN aja lu butuh T+2. Lu mau keluar dari berangkas aja ribet, lu masukin PIN dulu, keluar cash lagi bentuknya, lu bisa store dulu kalau mau pakainya kredit segala macam. Habis itu lu misalkan reksadana lu mesti nunggu 3 hari, 4 hari baru cair, ya kan? Jadi ada waktu yang buat lu nunggu, ya akhirnya udahlah gue males lah, lama gitu, males nunggu, udah nggak usah lah. Jadi akhirnya nggak jadi spend gitu. Sedangkan kalau misalnya di dompet, di rekening ya gampang sekali untuk spend. Sama, di kripto juga seperti itu. Kalau misalkan ya di exchange ya ada duit 100.000 USDT, 50.000 USDT. Iseng aja beli meme coin ini. Iseng aja ini buat trading apa segala macam. Ini pakai ke sini deh, spend ke sini, beli NFT ini, spend ke situ, ke sana segala macam. Lebih gampang untuk kita spend. Gue pun jujur sampai sekarang masih seperti itu. Kalau ada duit ya misalkan di exchange ya udah gue pakai untuk spend sana sini, nggak berasa gitu ya. Sometimes bisa untung ya. Tapi kalau misalkan lu nggak punya money management yang baik, jadi beli ini beli itu segala macam, jadi kepencar-pencar ya nggak ada gunanya juga, nggak concentrate portfolionya. Sedangkan kalau kita ngomongin Bitcoin yang udah gue masukin ke cold wallet ya, udah gue masukin ke sini, itu udah nggak pernah keluar. Sejak 2023 gue nabung misalkan ya, gue nabung Bitcoin, udah dapat nih 0,1 Bitcoin, gue pindahin ke sini. Nabung dapat 0,1, gue pindahin ke sini, Jadi pernah masuk doang tapi belum pernah keluar sampai sekarang, belum gue keluarin. Karena ngapain juga gue keluarin gitu? Nggak ada alasan, gue nggak punya alasan untuk keluarin Bitcoin gue dari sini gitu. Buat apa? Ya gue buat makan sehari-hari udah cukup dari trading. Gue hidup sehari-hari, sewa rumah ya, beli mobil apa segala macam. Gue nggak perlu even jual Bitcoin gue yang ada di sini. Jadi uang yang gue pakai itu cuman uang ya udah yang ada di rekening ya rekening bank
bank yang ada di exchange crypto. Kalau gue mau pakai untuk trading, gue tinggal pindahin dari exchange, misalkan USDT-nya gue transfer ya, karena ke akun trading ya, misalkan untuk trading di futures. Habis itu misalkan gue mau trade di forex, gue tinggal top up ke MetaTrader gue, bisa gue withdraw juga ke rekening segala macam, atau withdraw ke USDT juga. Dan Bitcoin gue ya udah ada di sini, cuman diam. Jadi bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Setiap gue ada profit lebih, gue beli Bitcoin misalkan udah sampai 0,1, gue pindahin ya. Konsep nabung dan kedisiplinan yang gue dapetin karena punya berangkas sendiri. Dan mungkin sometimes orang nggak kepikiran gitu, tapi coba kalian pikir-pikir ulang lagi. Ketika kalian taruh uang kalian di tempat yang jauh lebih susah untuk dicairkan, misalkan seperti deposito, seperti reksadana tadi ya, seperti RDN yang T+2 yang perlu beberapa hari untuk keluar, pasti kalian pas mau spend itu males ya, udahlah ntar aja lah belinya, misalkan pas ada uang masuk, biar nggak usah cari-cari deposito atau reksadana susah. T+2 butuh 3 hari, butuh 4 hari. Ini juga sama. Jadi membantu kita untuk disiplin, dan menurut gua dua advantage ini udah menjadi reason yang sangat amat kuat kenapa kita pakai cold wallet. Sebenarnya ya mungkin ada reason-reason lainnya, cuma gue nggak jelasin karena yang gue share di sini gue maunya by my personal experience dan experience juga teman-teman gue juga yang memang pelaku pasar gitu. Jadi kalian bisa relate dan kalian bisa benar-benar paham, dan gue udah usahakan jelasin dengan bahasa yang sangat amat sederhana. Nanti coba kalian komen di bawah ya, kalian benar-benar paham gitu, nggak kayak hot wallet ya, dompet, hot wallet itu berangkas, udah bahasa sehari-hari yang harusnya kalian semua pasti paham kalau kalian tonton benar-benar. Ya kalau nggak paham ya putar aja ulang videonya. Kita masuk ke next chapter. Next chapternya adalah di sini cara aman simpen Bitcoin di exchange. Next chapternya adalah cara aman simpen Bitcoin di exchange, teman-teman. Nah, kenapa tadi katanya kalau misalkan mau aman di cold wallet? Kenapa ini kita ngomongin di exchange? Karena gini, sometimes mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mau beli cold wallet, ya mungkin nggak ngerti cara setupnya segala macam. Terus kalian ya udahlah, gue masih nyaman nih, gue masih mau taruh di exchange. Boleh nggak? Sebenarnya ya boleh-boleh aja, karena ya kita tahu beberapa top exchange yang memang punya track record yang bagus ya, dan nggak masalah juga sebenarnya, apalagi kalau misalkan cuma untuk jangka pendek 1-2 tahun. Tapi di sini gue mau kasih tahu cara amannya supaya kalian terhindar dari resiko-resiko kena hack lah. Karena pasti banyak sekali, atau mungkin kalau kalian punya pengalaman kena hack, kalian boleh komen di bawah. Uang yang kalian udah tabung capek-capek, kalian kumpulkan capek-capek, dalam sekejap mata tahu-tahu ke hack, misalkan kena phishing ya, kalian klik-klik sembarangan, habis itu diambil sama hacker uangnya, Bitcoinnya hilang semua misalkan, atau koin-koin lainnya hilang semua. Itu sayang banget. Nah, makanya di chapter ini gue pengen bahas gimana cara aman untuk kita simpan Bitcoin kita di exchange. Ini di exchange manapun ya, caranya kurang lebih sama. Yang pertama, email khusus. Nah, ini banyak orang yang kadang males gitu. Kayak gue pribadi tuh punya email banyak sekali. Dan misalkan nih, gue punya email yang connect ke teman-teman, yang connect ke karyawan-karyawan gue, yang connect selalu ketika misalkan gue doing partnership ya with brand atau siapapun, misalkan gue ada partnership, email gue itu kan kesebar gitu, email yang itu. Nah, email tersebut itu nggak pernah gue pakai untuk bikin akun exchange. Kenapa? Karena emailnya itu tersebar di mana-mana. Banyak sekali orang yang tahu alamat email tersebut. Even setiap hari gitu ya, itu ada aja yang spam, yang kirimin apa misalkan penipuan apa segala macam, itu banyak sekali di email tersebut. Jadi kalau misalnya gue nggak sadar, tiba-tiba gue klik, it's gone gitu. Kalau misalnya tahu-tahu gue klik, gue nggak sadar, terus ke sign, ke signature, habis itu masuk ke wallet gue misalkan atau ke exchange gue, ya bahaya gitu. That's why email tersebut yang sering gue pakai untuk partnership, yang banyak orang tahu, itu gue nggak pakai untuk bikin akun exchange. Yang gue pakai untuk bikin akun exchange gue adalah email khusus. Email yang orang lain itu nggak tahu, yang even cuman gue tahu sendiri ya. Jadi isinya itu ya udah. Dan gue nggak pakai juga misalkan untuk docs ya, untuk sheets ya, untuk YouTube atau untuk account sosial media segala macam. Itu email yang berbeda. Itu email khusus untuk gue bikin ya akun-akun exchange doang. Itu di sana. Jadi udah pasti nggak banyak orang yang tahu. Bukan nggak banyak orang, malah nggak ada yang tahu gitu. Cuma gue yang tahu. Jadi itu emailnya itu nggak ada spam aneh-aneh gitu. Nggak ada masuk aneh-aneh. Dan ini penting juga untuk meminimalisir akun kita kena hack. Karena gini, mungkin kalau akun kena hack itu belum tentu akunnya langsung kena hack karena akunnya. Tapi bisa jadi yang kena hack itu ternyata emailnya dulu. Sekarang kalau misalkan kalian gabungin email pekerjaan, email yang kalian pakai untuk main game, email kalian pakai bikin untuk akun exchange kripto, misalnya kalian gabungin semua, email tersebut kan udah tersebar gitu. Jadi email tersebut ibaratnya banyak orang yang tahu. Sedangkan kalau kalian bikin email baru khusus kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi untuk chance atau potensi email ini kehack ya akan jauh lebih kecil. Makanya gue bilang pakai email khusus. Oke, sampai di sini paham? Kita masuk ke yang nomor 2. No HP khusus. Nah, ini basically sama seperti poin nomor 1 ya, itu email khusus, dan cuman ini mungkin lebih banyak lagi orang yang nggak lakuin gitu. Kenapa? Karena ya mungkin ribet kan, harus punya 2 nomor. Nah, ini gue kasih lihat kalian contoh ya, misalkan ini adalah HP kerja gue gitu ya. HP gue itu masih HP butut nih, gue belum ganti. Ini iPhone 11 nih, kalau nggak salah ini iPhone 13 gitu. Ya, ini 2 HP yang gue pakai untuk kerja. Ada 2 nomor. Kalau kalian lihat di sini, ini ada HP lagi. Ini ada HP lagi. Ini HP gue buat trading lah. Ini gue HP buat trading ya. Kalau misalkan kadang gue nggak bawa ya, gue tinggalin di rumah, cuman pakai untuk di rumah doang. Ini 2 HP yang memang gue untuk kerja ya. Karena beda, yang satu kerjaan Web3, yang satu lagi yang nggak berhubungan dengan Web3. Dan satu lagi ya HP ini
ini pecah nih ya. Ini adalah HP yang gua nggak bawa. Jadi gua nggak bawa, maksudnya gua pergi misalkan gitu ya. Udah gua pakai 2 HP ini yang buat kerja. HP ini gua nggak pernah bawa gitu. Tapi ada nomornya. Ini gua simpen ya, makanya gua masukin berangkas gitu. Tapi ada nomornya. Pertanyaannya, nomornya buat apa? Nomornya itu gue pakai untuk OTP. Nah, jadi itu adalah cara meminimalisir. Contoh misalkan simple ya. Ini kan misalkan gue punya handphone ya. Misalkan amit-amit misalkan handphonenya ketinggalan di mana, atau misalkan hilang, atau misalkan dicolong segala macam. Itu kan repot sekali gitu kan, dan sangat berbahaya karena nanti OTP apa segala macam kan masuknya ke nomor ini. Nah, sedangkan nomor yang gue pakai ya untuk OTP itu ada di sini. Itu gue pisahkan. Ya, nomor khusus. Kok ribet ya bang? Ya, namanya mau aman ya agak ribet sedikit. Kalau kalian merasa sangat ribet dan nggak mau lakuin ya nggak masalah gitu. Tapi kalau gue ya gue lakuin gitu supaya gue tidur lebih nyak, gue lebih aman aja gitu. Misalkan ya gue lagi di luar negeri gitu. Misalkan lagi di Jepang ya waktu itu. Gue nggak bawa juga karena ya nggak mungkin kan gue beli roaming untuk semua handphone gue gitu. Jadi gue nggak bawa, ini gue tinggalin di rumah. Jadi akun gue misalkan di akun exchange yang nilai nominal cukup besar, ketika gue mau pindahin, gue mau withdraw ya itu pun nggak bisa gitu. Karena ya nggak bisa, harus OTP kan, harus OTP ke nomor handphone kan. Itu nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa keluar. Jadi itu adalah cara gue untuk meminimalisir. Gimana caranya supaya meminimalisir, gimana caranya supaya benar-benar kita bisa aman gitu untuk simpen kita punya, bukan Bitcoin ya, tapi semua aset ya di exchange, kalau memang mau taruh di exchange. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ya, yang ketiga yaitu password. Jadi password ini juga penting. Banyak sekali orang yang suka semua passwordnya itu sama ya. Jadi akun gamenya itu passwordnya sama, emailnya sama, nanti akun exchange-nya sama ya. Itu kalau satu kehack ya nanti semuanya jebol gitu. Jadi untuk password usahakan ya dibedain, password khusus. Ya sama kayak tadi, email khusus, nomor handphone khusus, dan juga password khusus. Dan yang terakhir, yang keempat ya, yaitu Google Authenticator atau 2FA ya. Jadi Google Authenticator ini kok jadi Google tulisannya gini, salah nih. Jadi Google Authenticator ya, itu sangat amat penting. Saran gua itu jangan dikonekin ke email. Jadi kalau kalian lihat Google Authenticator kalian itu kan di atasnya itu ada gambar awan ya. Itu jangan sampai ada warna hijau. Harusnya itu gambarnya, kalau misalnya kalian belum connect, itu gambarnya ada ke slash gitu. Ya warna abu, yang nggak nyala hijau. Artinya Google Authenticator-nya itu nempel di device kalian, di handphone kalian, tapi bukan di email kalian. Karena kalau di email ya percuma kan, kalau emailnya kehack hilang juga. Jadi selama Google Authenticator-nya itu nggak connect ke email ya, dan misalkan amit-amit email kalian kehack ya si hackernya nggak ada akses untuk buka Google Authenticator kalian, karena Google Authenticator itu nempelnya itu di device ya, bukan di email. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah 4 cara untuk kita amanin kita punya aset ya di exchange, dan supaya kita bisa tidur lebih tenang. Ya semua exchange itu mirip-mirip lah. Kita mau lakuin misalkan transaksi withdraw dalam jumlah besar, itu kita perlu OTP ke email, OTP ke nomor handphone ya, kita perlu masukin password, dan juga perlu Google Authenticator. Jadi pastiin keempat hal ini udah bener-bener kalian amankan ya. Jangan sampai kayak passwordnya yang gampang ditebak lah, habis itu nomor handphone, email semua kalian pakai yang sama segala macam. Itu jadi jauh lebih mudah untuk dihack dan sesuatu yang kita tidak inginkan lah. 4 hal ini tujuannya untuk meminimalisir ya. Tapi ya mungkin nggak bisa meminimalisir hal eksternal seperti misalkan exchange-nya collapse ya, atau bangkrut. Nah itu ya nggak bisa gitu. Tapi ini selama exchange-nya masih ada, masih berdiri, track record masih bagus segala macam, selama kalian pakai 4 cara ini, ya itu udah sangat meminimalisir untuk akun kalian kenapa-napa. Kira-kira seperti itu. Nah, next chapter sekarang ya, kita mau bahas kapan waktu yang tepat untuk pakai cold wallet. Nah, ini kapan waktu yang tepat? Apakah pas harus kita udah ngerti banget gitu? Apakah pas kita baru terjun ke kripto harus langsung cold wallet? Jawabannya sebenarnya as simple like this. Kayak misalkan kalian punya uang nih, misalkan kalian punya uang 3 juta rupiah. Kalian punya uang 3 juta rupiah. Habis itu kalian mau simpen di berangkas nih, tapi kalian belum punya berangkas di rumah. Kalian punya 3 juta rupiah nih, 3 juta rupiah. Ini bukan 3 miliar ya, 3 juta IDR ya, IDR misalkan. Kalian mau simpen nih 3 juta IDR kalian biar aman, terus kalian beli sebuah berangkas misalkan. Kalian beli sebuah berangkas misalkan kayak gini ya. Udah jelek banget gambar gue. Ini ada handle-nya mungkin kayak gini. Nah, misalkan gini, kalian mau beli ini safe deposit box ya, berangkas. Harganya 10 juta gitu. Masuk akal nggak kalian beli berangkas 10 juta untuk simpen uang 3 juta? Ngapain? Mendingan 3 juta taruh di bawah bantal ya udah kan, 3 juta taruh di laci biasa aja. Nggak masuk akal. Atau kalian misalkan nggak usah 10 juta deh, misalkan 5 juta. Kalian punya 3 juta, kalian mau simpen 5 juta. Nggak masuk akal gitu. Kalian mau punya 10 juta pun menurut gua kalian beli berangkas 5 juta juga nggak masuk akal. Sangat nggak masuk akal. Nah ini sama halnya di kripto juga sama. Misalkan kalian punya Bitcoin ya, kalian punya BTC senilai 10 juta rupiah. Terus kalian lihat-lihat di fast cold wallet itu kan banyak banget ya. Ada yang 1 jutaan, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sampai 10 juta pun ada gitu. Nah misalkan kalian lihat suatu device yang nggak terlalu mahal aja deh, misalkan harganya berapa? 2 juta rupiah deh. 2 juta itu udah sama dengan 20% dari 10 juta rupiah ya, dari total aset yang kalian punya. Worth it nggak? Menurut gue sih kurang worth it ya. Apalagi kalau misalkan aset kalian nih di sini misalkan 5 juta gitu. 5 juta itu udah berapa ya? 2 juta itu udah 40%, berarti 40% dari 5
5 juta gitu. Jadi kalau ditanya worth it nggak? Misalkan punya aset 5 juta atau punya aset 10 juta, habis itu beli cold wallet 2 juta. Menurut gue ya kurang worth it. Karena nilainya 20%, ya 40%. Udah seperti kita punya uang 3 juta, 5 juta, tapi kita mau beli berangkas yang harganya juga begitu, 3 juta. Nah, tapi kalau misalnya beda cerita, misalkan kalian punya Bitcoin, ya. Kalian punya senilai 100 juta rupiah, ya. Habis itu kalian mau beli harga device-nya itu 2 juta rupiah nih, yang artinya cuma 2% ya dari 100 juta. Kalau kayak gini, worth it nggak? Menurut gue sangat worth it. Kenapa? Kalian punya uang 100 juta, kalian spend 2 juta ya, kalian spend 2 juta untuk beli berangkas yang bisa amanin 100 juta kalian. Jadi it's very worth it gitu. Ya, makanya tergantung kalau kalian tanya kapan, bukan masalah pas kalian belajar kripto langsung harus beli, enggak juga. Tapi kalau misal kalian belajar kriptonya kalian, misal kalian sangat tajir melintir gitu ya, uang kalian misalkan puluhan M gitu dari saham. Kalian pas belajar kripto, kalian mau langsung masuk Bitcoin, mau masuk 5M, 10M gitu. Ya langsung belilah cold wallet gitu, ngapain pusing kan? Jadi murah kan, kalian beli cuma 2 juta, 3 juta. Atau sebenarnya ya bisa kita amanin jauh lebih aman lagi dengan multisig wallet. Misalkan ya, kalian punya di sini Bitcoin nih ya. Misalkan punya Bitcoin 10 miliar. Ya kalian mau pakai Sparrow misalkan multisignya. Jadi nanti misalkan pakai mau 16 signer gitu. Yang artinya butuh 16 device untuk sign. Misalnya gini. Ya ini gue nggak jelasin multisignya lebih dalam lah. Nanti kalian pusing ya jadi kepanjangan. Nanti kalau kalian mau cari di ChatGPT atau kalau kalian suka nanti coba kalian komen multisig. Nanti gue bikinin full videonya. Intinya kalian misalkan punya Bitcoin udah 10 miliar nih. Kalian mau self custody dengan cara multisig pakai misalkan Sparrow gitu, mau pakai 16 signer. Yang artinya perlu 16 device gitu ya. Satu device-nya misalkan kalian mau pakai yang lumayan high end lah. Kalian mau pakai Trezor misalkan model terbaru yang touchscreen misalkan 5 juta deh. Ini enggak, ada yang lebih mahal sebenarnya, anggapnya 5 juta ya. Kalian 16 device gitu ya, 80 juta. 80 juta untuk self custody, tapi uang kalian kan 10 miliar. Ini tuh nggak 80 juta nggak even sampai 1%. 1%-nya 10 miliar berapa? 100 juta tuh. Berarti cuman 0,8% dari total aset yang kalian punya. Jadi spend 0,8% untuk jagain gitu. Kalian punya aset 10 miliar. Worth it nggak keluar 80 juta? Ini pun sangat worth it, sangat amat worth it. Kenapa? Karena nilainya 10 miliar. Tapi kalau misalkan duitnya 100 juta nih, multisig wallet pakai keluar 80 juta perlu nggak? Menurut gua nggak perlu gitu. Ngapain gitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung dulu berapa modalnya, berapa jumlah asetnya. Kalau aset udah sangat banyak ya sangat murah gitu, sangat worth it. Tapi kalau misalnya kayak tadi baru 5 juta, 10 juta ya udah nggak apa-apa, di exchange aja dulu. Atau kalau kalian misalkan, aduh ribet abang, gue cuma mau taruh di kan exchange sih misalkan. Exchange misalkan kita udah cari ya misalkan checks dengan misalkan track record yang bagus ya. Ya misalkan ada 1 ya, ada apa, 2, ada 3, ada apa. Ini kita pilih yang top 5 misalkan di Indonesia deh. Ya kita udah pilih top 5. Sekarang kan misalkan ada nggak potensi exchange bangkrut? Ada. Mungkin nggak semua exchange misalkan bangkrut gitu. Semua benar-benar semua. Ya nggak mungkin gitu ya. Pasti ya bangkrut ada, tapi ya nggak mungkin semuanya bangkrut. Ya udah, kalau kalian mau taruh misalkan di sini 30%, 20%, misalkan di sini 20%, ya di sini 10%, misalkan di sini 20%. Boleh nggak kayak begini misalkan? Dipisah ya. Boleh ya, itu jauh lebih bagus. Jadi kalau misalkan kalian punya 100 juta ya, tapi kalian masih mau kayak trading on chain segala macam, kalian mau keluar masuk biar lebih efisien dan kalian nggak mau taruh di cold wallet, kalian mau taruh di exchange, ya udah ini dipencar. Jadi 100 juta dipencar ke beberapa exchange. Jadi jangan taruh di satu keranjang. Jadi ibaratnya kalau amit-amit ada satu yang kenapa-napa, ya masih ada 4 lainnya untuk meminimalisir juga. Ya kira-kira seperti itu. Lanjut ke next step-nya, merek apa? Nah, mereknya itu sebenarnya ada banyak banget kalau kita ngomongin cold wallet ya. Mau merek apa aja itu ada banyak sekali. Dan jujur yang gue belum pernah coba semua gitu. Yang pernah gue coba itu ada Trezor, ada SafePal, ada Tangem ya. Tapi Tangem gue cuma pakai yang kartu ya, yang tempel, yang kayak NFC gitu. Habis itu ada OneKey kalau yang device yang gue pakai juga. Nah, dari semua ini kalau kalian tanya sebenarnya mirip-mirip aja, cuman yang berbeda itu cara setupnya. Karena kan semua punya UI-nya berbeda-beda gitu kan. Cara setupnya agak beda-beda. Tapi mekanismenya itu ya pasti sama. Ya pertama ada device-nya, dicolok, kalian seed phrase-nya, kalian atur pin-nya, seed phrase-nya kalian catat segala macam. Ini gue ngomongin di luar multisig wallet ya. Ini gue ngomongin yang satu-satu yang kayak gini. Ya bukan multisig ya. Kira-kira ya sama gitu. Kita colok, kita setup, nanti keluar address-nya, kita transfer segala macam. Habis itu kita simpan device-nya, pin-nya, dan juga seed phrase-nya. Kalau misalkan ini hilang atau ini rusak nggak masalah. Ya kita buy a new device. Habis itu kita bisa masukin. Yang penting kita ingat seed phrase-nya. Nah mungkin buat kalian yang belum tahu ya. Jadi seed phrase itu apa gitu kan pertanyaannya. Nah itu ibaratnya password ya, gembok ya. Jadi kayak misalkan ada gembok nih berangkas, bukan gembok ya. Ini ada berangkas kan butuh kunci. Nah butuh pin ya. Seed phrase itu ibarat pinnya. Tapi sebenarnya itu munculnya dari mana? Jadi kalau misalkan private key ya. Kalau kalian tahu kan ada public key, ada private key. Private key misalkan contoh gini deh. OXBYD13HEZ. Misalkan gini-gini lah ya. Yang kata-kata yang apa, huruf-huruf yang panjang begini ya. Kalau kayak gini kan ini nggak bisa dihafalin. Nggak mungkin kalian hafal. Bisa sih, ada loh, ada ya. Sorry ya. Sorry, statementnya salah. Susah untuk dihafal.
Ada nggak yang bisa hafal? Oh, ada, temen gue ada yang bisa hafal itu soalnya. Nah, cuman dibuat lebih gampang, ini itu di-convert ya. Jadi misalkan 12 kata atau misalkan 24 kata gitu. Misalkan katanya apa ya? Misalkan wedding, trust, merit, misal apple, run, good. Nah, misalkan gini, ya total misalkan ada 12 kata. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti 7, 8, sampai 12 ya, dan seterusnya. Ini tuh harus berurutan. Jadi selama kalian ingat 12 kata ini atau 24 katanya, ya, walaupun device-nya hilang, ya nggak masalah gitu. Kalian akan tetap bisa akses, kalian punya aset kripto. Yang penting, seed phrase ini tetap kalian punya. Makanya, seed phrase ini jangan ditulis di notes handphone. Handphone kalian hilang, yang buka itu ngerti kripto, bubar udah, hilang habis ya. Dia punya seed phrase-nya, nggak perlu device-nya, dia bisa buka semuanya. Makanya seed phrase ini dua cara sih, kalian hafal di otak ya. 12 kata harusnya gampang, atau ya kalian tulis di kertas dan kalian simpan di tempat yang aman. Dan jangan pernah dikasih tahu orang lain gitu ya. Kalian simpan ya kalian tahu aja. Itu kira-kira tadi seed phrase seperti itu. Ini jadi kemana-mana ya. Tadi kan pertanyaannya cold walletnya merek apa? Gue pernah coba beberapa ini, cuman memang dari segi setup segala macam UI yang paling nyaman dan gue udah pernah setup multi-sig wallet itu Trezor. Makanya device gue tuh paling banyak di Trezor ya. Gue udah beli banyak banget ya. Gue sekarang gue punya sekitar 12 device lah. Ada yang waktu itu gue cuma 2 device buat bikin konten. Terus semua jenis device-nya gue ada, dari yang paling murah ya, dari yang model 1, habis itu yang udah touchscreen model T, habis itu Save 3, Save 5, itu semua gue ada. Multi-sig wallet pun gue pakai itu, yang buat bikin konten pun ini ya. Dan kalau misalkan kalian bingung gitu kan, kayak gimana cara setupnya, gue udah bikinin sebenarnya. Di channel YouTube ini itu ada tutorial OneKey ada, ya Trezor juga ada. Trezornya malah 2 video gue buatin. Jadi itu gue buatin bener-bener dari unboxing, ya kayak baru nyampe masih segel. Habis itu gimana cara connect ya, pakai kabel colok dulu ke MacBook-nya, atau misalkan ke Windows-nya, download apps-nya ya. Habis itu masukin ya, setup seed phrase-nya, tulis segala macam, setup pin-nya segala macam. Habis itu transfer asetnya, itu semua gue bikinin tutorial lengkapnya ada di channel YouTube ini. Kalau kalian mau tonton ya, tinggal ketik aja keywordnya itu gini, Dennis Trezor, nanti langsung keluar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian mau tutorialnya, semoga itu membantu lah. Atau editor gue bisa muncul di videonya yang ini nih. Ya, lumayan rame waktu itu tonton. Kalau kalian mau beli, tanya belinya di mana? Gue sih ya, gue sampai sekarang barang-barang ini cold wallet selalu gue beli langsung di website resminya. Kekurangannya adalah ya bayar pajak. Jadi agak mahal sedikit, tapi gue berasa lebih aman karena barang tersebut benar-benar di shipping dari website resminya, dari pabriknya langsung. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung beli di website resminya, linknya gue udah taruh di deskripsi. Ya kalian bisa cek. Itu ada yang dari paling murah ya, dari model 1 misalkan 1 jutaan, ada yang 2 jutaan ya, yang 3 juta, yang 5 juta pun ada. Ya, yang touchscreen ada. Secara fungsi menurut gua ya kurang lebih mirip-mirip aja, cuman ada beberapa model kalau misalkan kalian mau berapa banyak koin ya, itu ada perks ya berbeda. Cuman kalau kalian cuma untuk Bitcoin ya, kalian konteksnya kalau cuma untuk taruh Bitcoin ya, sama aja semuanya menurut gua. Cuman bedanya gini, kalau model 1 kurang enak ngekliknya, agak kecil. Kalau model T enaknya touchscreen. Tapi jujur ya, review jujur, kalau touchscreennya si model T dibanding sama OneKey punya, enakan OneKey punya, dan OneKey punya bisa simpen NFT. Ya, jadi udah kayak handphone. Jadi kalau ditanya mending model T atau beli yang OneKey punya, gue prefer beli OneKey. Tapi kalau misalkan dari device Trezor ya, yang paling worth it yang mana? Menurut gue mendingan Save 3 atau Save 5 gitu daripada model T, karena yang nggak guna juga touchscreen. Kalian mau ngapain, yang penting kan bisa setup gitu kan. Touchscreen kan ini bukan handphone yang kalian pakai tiap hari, jarang-jarang juga gitu kan. Jadi misalkan daripada beli model T 1 agak mahal, mendingan kalian beli Save 3-nya 2 gitu kan. Jadi dapat 2 device, kalian bisa diversifikasi, atau misalkan satu untuk yang connect ya, satu yang bener-bener cuma untuk diem doang gitu, yang nggak mau connect sama sekali ke di apps misalkan, yang bener-bener diem, yang satu yang bisa connect gitu. Kalau review jujur gue ya paling worth it ya, kalau nggak Save 3, Save 5 gitu. Save 5 lebih mahal. Tapi terserah ya, kalian bisa lihat dulu di website-nya, klik yang link di bawah itu banyak produknya, nanti kalian bisa lihat. Udah ya, kayaknya gue udah sakit tenggorokan, udah panjang banget nih ngomong berapa. Gila, udah mau 50 menit. Semoga kalian nggak bosan nontonnya dan bisa dapetin manfaat dari video ini. Cuma satu hal lagi, kalau kalian masih tonton sampai sini ya, gue mau kasih ya 200.000 untuk request video yang paling menarik. Nah, ini giveaway ke kalian ya, dan gak ada batasnya. Caranya gampang ya. Jadi gue hargain, gue really appreciate kalian punya feedback dan kalian punya masukan serta request kalian. Karena gue mau yang gue share di channel YouTube ini bener-bener video yang bukan cuma sekedar hahaha hihi supaya ngobrol-ngobrol, enggak. Gue maunya bikin yang kayak gini mulai sekarang, yang bener-bener detail, yang buat kalian dapetin knowledge baru, yang one day kalian bisa ingat, oh ya gue tahu ini karena gue belajar di YouTube-nya Dennis, dan gratis gitu ya, gue nonton segala macam, gue dapat ilmu segala macam. Gue pengen kalian bisa ingat itu, jadi gue pengen benar-benar bikin video yang berkualitas seperti ini ya. Nanti kalau kalian punya feedback boleh komen di bawah. Dan gue udah siapin satu Gform khusus, gue udah taruh linknya di deskripsi. Di Gform itu kalian tinggal isi nama kalian ya, kalian isi nomor WhatsApp kalian, habis itu kalian isi ya judul video apa yang pengen kalian pelajarin ya, ide untuk gue
untuk gue bikin. Kalian tulis judulnya dan juga talking points ya. Misalkan, Bang, tolong dong bikin video cara aman untuk simpan Bitcoin. Bahas dong cold wallet segala macam. Talking pointnya kalian taruh di sana. Nanti gue akan bacain setiap weekend dan gue akan pilih 2-3 untuk gue buatin videonya. Dan ini gue pilihnya nggak random ya. Gue bakal pilih yang bener-bener menarik. Makanya kalau kalian memang mau dapetin 200 ribunya, ya kalian request bener-bener topik yang memang menarik ya. Jangan cuma ngasal-ngasalan asal jadi. Nah, sambil kalian komen di bawah juga ya. Jadi kalian komen di bawah videonya apa, request apa, kalian screenshot. Nanti bukti komennya itu kalian masukin ke Gform-nya. Dan nanti setiap weekend gue akan pilih 2-3. Habis itu nanti tim gue akan kontak kalian via WhatsApp. Jadi pastiin juga nomor WhatsApp-nya jangan salah, supaya nanti kalau kalian menang ya tim gue bisa hubungin kalian. Kira-kira seperti itu. Untuk yang mau belajar trading silahkan cek ya, ada kitab trading di bawah 123 halaman ya buat yang belum tahu. 123 halaman ya dengan 10 bagian. Itu dari pondasi dasar risk management ya, cara misalkan kalian analisa studi case-nya, gimana cara strategi tradingnya sampai ke chart pattern, indikator, semua itu lengkap banget ya. Cuman 149.000 tapi ya nggak banyak. Gua rasa itu sisa berapa ya? Kemarin tuh habis ya, kalian pada komplain, udah gue bukain lagi tuh sisa 49 orang atau 48 orang dari 100 tuh cepet banget. Kalau kalian rasa pengen belajar trading gitu dari nol tapi lewat satu medium yang memang udah dirangkum semua step by step ya, dari pondasi dasarnya, risk managementnya, cara analisanya, studi kasusnya yang bener-bener super lengkap, sampai kalau kalian baca itu kalian udah punya basicnya nih, kalian udah bisa langsung praktek gitu ya, kalian punya pondasinya ya, kalian bisa baca itu ya. Yang kalian perlu itu cuma sedikit lebih rajin untuk baca ya, kalian baca, pahamin, kalau kalian nggak ngerti kalian ulangin, itu kalian bisa sambil praktek karena ada studi case-nya juga. Itu harga segini ya, gue rasa kalian nggak akan ketemuin dimanapun. Jadi terserah ya, kalau kalian berasa gue nggak mau trading, jangan dibeli ya. Kalau kalian nggak mau belajar trading, jangan dibeli. Tapi kalau kalian mau belajar trading, menurut gue sebelum kalian beli misalkan grup premium di mana yang harganya jutaan, misalkan grup signal di mana segala macam, kalian join pun kalian nggak ngerti itu apa yang diomongin, kalian bisa mulai dari ebook ini dulu ya. Nanti kalau kalian mau join grup premium silakan gitu, gue nggak larang gitu. Sometimes mungkin ada yang bagus juga, tapi kalau misalkan kalian nggak punya fondasi dasarnya kan percuma, nggak bisa cuan juga. Jadi kalau emang kalian pengen belajar trading ya, gue saranin kalian bisa mulai dari buku ini supaya kalian punya fondasi dasarnya dulu ya, supaya kalian ngerti dulu ya. Dan harga segini gue rasa udah sangat amat murah ya, murah meriah muntah gitu. Nggak ada tempat lain orang jual 1 juta 2 juta. Gue join course orang di luar negeri bisa $300 $400, isinya ya kurang lebih sama juga dengan ebook seperti ini. Kenapa gue jual murah gitu, padahal gue subscribe di luar itu sangat-sangat amat mahal gitu ya. Sebenarnya ya mirip-mirip aja isi sama ebook ini ya, supaya kalian bisa akses gitu. Karena gue tahu kalau misalkan harga 1 juta 2 juta ya pasti aduh mahal banget kok gitu kan segala macam. Ini cuma 149.000 gitu ya, murah sekali gitu kan. Jadi harapan gue bisa bermanfaat. Nanti kalian kasih feedbacknya juga untuk ebooknya, karena gue akan update. Nanti kalau update gue bisa kirimin ke email kalian segala macam ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan satu lagi ada komunitas gratis, banyak banget nih ya. Videonya udah mau 1 jam cerita. Kok jadi gini, cerita trading. Dan kalian akan dapetin seperti ini ya, editor gue kalau munculin ya, daily outlook ya, outlook mingguan juga ada, semua monthly ya, lengkap semuanya beserta semua informasi edukasi setiap harinya, pagi siang sore malam. Ada analis yang selalu aktif di sana dan itu for free tanpa syarat ya. Bukan kalian harus bikin account dulu di sini baru bisa join grupnya, enggak ya. Kalian tinggal klik itu linknya ada di deskripsi, langsung join grupnya ya. It's for free. Tapi ya itu masalahnya gitu. Informasi yang gua lihat, yang gua baca itu udah level ya, udah level seperti kalian subscribe gitu. Ya, kalian bayar tapi kalian dapetin gratis ya. Tapi ya some people banyak yang nanya, ini apa sih kok nggak ngerti segala macam. Udah dikasih edukasi, udah dikasih informasi yang sangat bagus, tapi ya mereka nanya kayak mereka nggak ngerti gitu. Makanya that's why gua bilang kalian startnya ya mulai dari sini ya, dari ebook yang tadi 123 halaman, supaya ketika kalian dapetin knowledge atau informasi baru ya kalian udah bisa olahnya, kalian udah bisa menerimanya dan kalian paham gitu karena kalian punya fondasi dasar. Kira-kira seperti itu, that's it ya, udah panjang banget. Kalau kalian suka sama video seperti ini yang super duper lengkap, klik tombol like-nya, subscribe ya, dan komen yang banyak. Kalau komen kalian tembus 100-200, gue bakal bikinin lebih sering video kayak gini, mungkin 3-4 kali seminggu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.